Selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita yang mulia, Nabi Agung, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas materi untuk menyambut bulan Ramadan. Untuk tidak ada kebetulan yang kami tengah kita di luar dari itu nanti bahasanya kami nanti ada beberapa kembali ada tentang zakat, ada tentang puasa dan seterusnya. Kalau kita sebut harta penuh berkah, maka dasar pokoknya adalah keimanan dan ketakwaan. Di mana disebutkan dalam Al-Quran Al-A'raf ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw, la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Walakin kadzabu fatahnaahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah. Ini katakan berkah dari langit maupun bumi. Tetapi mereka merupakan ayat-ayat itu, maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatan dosa yang mereka perbuat. Maka jemaah sekalian, berapa dalam kalian yang sudah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita bahas tentang penuh berkah, maka kembali ke keimanan dan ketakwaan. Maka cara dari berkah kembali ke istilah iman dan takwa. Ada di situ yang kata berkah yaitu dengan sedekah. Itu dasarnya adalah dari iman dan takwa. Ada di situ dengan seseorang itu memiliki sifat qanaah, menerima atau meridho dengan pembagian Allah, dimulai dari yang sedikit, itu juga dimulai dari iman dan takwa. Nah, kalau kita menjadi iman dan takwa, berarti nantinya kita akan memperhatikan terkait dengan harta kita ini hal-hal yang wajib maupun hal-hal yang sunnah. Apa saja yang terkait dengan harta di bulan Ramadan yang terkait wajib dan sunnah? Saya rinci tadi beberapa poin. Yang pertama adalah terkait dengan, saya bahas yang berat dulu, yaitu zakat rumah, zakat harta. Terus yang kedua zakat fitrah. Kemudian yang ketiga terkait dengan fidyah. Yang keempat terkait dengan kafarah. Walaupun ini terkait dengan pelanggaran, hukumnya wajib kalau dilanggar. Kemudian yang kelima terkait dengan sedekah sunnah di bulan Ramadan, yaitu sedekah secara umum, termasuk juga memberi makan buka puasa. Nah, di bagian ini pertama yang kita bahas di kesempatan pagi ini. Kita mulai dari zakat terkait dengan harta. Para ulama itu bagi zakat itu ada dua macam, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama diistilahkan dengan zakat mal, yang kedua diistilahkan dengan zakatul abdan. Yaitu yang pertama zakat mal yang terkait dengan harta. Harta ini tidak terkait dengan orang lain. Hartanya ada orangnya, misalnya masih kecil atau orangnya stres, hartanya ada tenang. Maka ini terkait dengan harta. Terus yang kedua disebut dengan zakatul abdan, yaitu zakat yang terkait dengan badan. Jadi kalau kita bahas zakat dua ini. Yang mas sekalian yang semua semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bahas zakat mal, yang dibahas adalah poin-poin berikut ini. Yang pertama, apa yang kita zakat? Yang kedua, ukuran suatu harta sudah kena zakat. Yang ketiga, kapan bayar zakat? Yang keempat, kadar atau persenan zakatnya. Yang kelima, tempat penyaluran atau golongan yang menerima pembagian zakat.
pihak yang menerima pembagian zakat. Dan 5 hal saya bahas secara singkat. Namun kaidah dasar yang perlu diingat terlebih dahulu dalam masalah zakat ini simpel sekali. Bapak Ibu sekalian, tentang masalah zakat ini sederhananya adalah ingat kita tetap pakai patokan baik. Terus yang kedua, ini ibadah murni. Kadang logika kita nggak masuk di sini. Dikarenakan ada yang tidak disebutkan zakatnya, mungkin saat ini orang-orang sudah punya harta semacam itu, tapi karena kita tidak dibanggar sampai di situ, dan kita tahu bahwasanya syariat Islam itu rahmatan lil alamin. Berlaku zaman Nabi, berlaku juga mungkin tidak begini. Maka kita akan batasi hanya pada zakat yang sudah diterangkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini akan penjelasan atau kaidah awal ini akan mematangkan argumen-argumen zakat kontemporer yang saat ini muncul. Zakat kontemporer yang saat ini muncul. Sebenarnya kalau mau mengkaji secara lebih detail, harta ada di buku kecil yang kami susun, ada buku panduan minimal kontemporer dalam bentuk buku satu. Itu cuma ringkasan saja, tapi kebanyakan itu membahas zakat mal kontemporer. Jika punya pendapat itu bisa kaji dalam satu kami. Baik, kita rinci harta yang kena zakat terlebih dahulu. Ingat kaidahnya tadi ya, cuma dibatasi pada yang tadi disebutkan atau yang dikiaskan karena dianggap sama. Yang pertama adalah emas, yang kedua adalah perak, yang ketiga adalah mata uang, kemudian yang keempat adalah hasil tani, terus yang kelima adalah hewan ternak, terus yang keenam stok barang dagangan. Misalnya mudah di stok barang dagangan, atau istilah lainnya stock of now. Terus yang ketujuh dan 7 dan 8 itu jarang kita bahas karena mau dibahas pun tidak kita temukan dalam harta rikas, harta jahili yang terpendam dan ditemukan saat ini. Terus yang ke-8 barang tambang. Ini tidak ada juragan barang tambang kan? Nggak ada. Ada yang juragan batu bara? Hah? Nggak ada. Nggak ada ya? Minyak bumi ada? Nggak ada. Tambang emas ada? Nggak ada. Emas palmu ada. Dari 8 tadi ya, coba kita lihat 8 ini. Apa yang pertama tadi? Emas. Emas di sini mencakup emas antam, emas batangan, emas perhiasan. Menurut pendapat yang paling awal. Jadi ibu punya emas perhiasan masuk di sini. Terus yang kedua apa tadi? Perak. Perak itu tidak terlalu banyak. Transferan perak dua. Nah, dalam bentuk perak murni ataupun sudah diikat dalam perhiasan. Terus yang ketiga tadi apa? Mata uang. Mata uang di sini ini sebenarnya uang itu kan menggambarkan, kalau uang saat ini ya, menggambarkan kita punya suatu aset terus dinilaikan dengan uang itu. Uang ini sejatinya bukan padanan dari harta yang kita miliki. Saya beli HP, saya bayar pakai uang kertas, uang kertas tidak ada padanannya dengan HP ini. Itu enggak, masa bayar pakai kertas? Ya kan, itu enggak ada padanan. Tapi kertas tadi itu dinilai, ini ada nanti akan dinilai HP kita itu harga sekian. Jadi kalau beli uang saat ini ya, uang saat ini. Kalau zaman dulu uangnya adalah emas perak, kamu beli HP pakai emas perak, itu padanan namanya. Berapa sih HP itu? Ini saya punya emas dulu. Padanan, maka barter kita sebut. Zaman kita ini bukan. Uang dengan rupiah, dengan dolar, dengan real,
untuk hargakan barang tadi gitu. Maka sekarang uang dan dulu ada uang koin masih harganya tinggi, turun akhirnya jadi kertas. Koin sudah jarang kita temui lagi. Koin itu koin ulang, ya kan? Terus apa tadi lagi berikutnya? Hasil tani. Hasil tani di sini cuma makanan pokok. Apa tadi kata kita? Kurnia apa? Beras. Telo pokok kalau sekarang. Jatuh nggak masuk pokok juga kalau sekarang. Ya kan? Masuk pokok. Yang tidak termasuk dalam pembahasan ini, ya yang kita bahas dalam tentang hasil tani. Dengan jadi punya lahan sawit begitu luas, cuma sawitnya aja. Kalau dalam bahasan sawit tadi, dia masuk dalam hasil tani ini. Dengan punya durian 1 hektar gitu, tanaman durian 1 hektar, dia masuk itu. Bahasan saja. Terus hewan ternak yang ternak cuma 3 saja: unta, sapi, kambing. Domba masuk kambing. Saya ulang: unta, sapi, terus apa lagi? Kambing. Selain 3 ini tidak masuk dalam pembahasan ya, hewan ternak. Namun hewan ternak ini pun di dalam bahasan fikih, kita lihat dari dalil, ini hanya terbatas pada saimah. Saimah itu hewan ternak yang digembalakan di padang rumput, dibiarkan begitu saja dapat rumput gratis. Bukan boleh pakan, bukan pakan fermentasi, bukan turun dari Gunung Kidul turun ke Batur boleh pakan, bawa naik lagi, bukan. Itu mah sudah harus diongkos. Bahkan kalau dia hitung biaya pakannya dengan kambingnya ini itu nggak balik sebenarnya. Tapi namanya dia hidup mau nabung duit lah. Kalau dia digembalakan di padang rumput gratis. Paling mungkin ini daerah Indonesia sana punya rumput yang banyak. Daerah-daerah semacam ini. Kalau rata-rata di Jawa sini ya pakan ya tani, pakan yang dibuat. Nasi juga, nah itu nggak masuk dalam zakat hewan ternak. Yang tidak disebutkan lagi dalam ternak ini maka tidak masuk. Punya ternak lele nggak masuk, punya ternak ikan nggak masuk, punya ternak bebek nggak masuk. Apalagi ternak apa lagi? Ayam, maukah ternaknya punya ayam 2000 ekor? Nggak masuk juga Pak. Oh, juragan besar itu bukan saja juragan besar. Tapi punya ternak ayam potong tuh. Nah, ayam berapa? Oh, nanti hitungannya sendiri. Bukan itu dari ekor ayam. Berapa jumlah ayamnya? Bukan. Beras, zakat yang berikutnya lagi apa? Stok barang dagangan yang punya stok. Warung bakso nggak punya stok. Ini sama sekali nggak ada stok. Stoknya nggak dijual, diolah dulu. Ada yang punya warung kopi itu nggak ada stok. Karena kopinya campur dulu, campur air, baru ada stoknya. Nah, stoknya habis langsung. Jadi maksudnya ini kan stok yang bertahan. Ada sembako, ada punya toko, potongan barang macam itu, pakaian, termasuk tuh. Tadi pakaiannya tadi sudah dalam bentuk pakaian dibiarkan jual, bukan apa masuk dalam bentuk kain. Dia jual dalam bentuk jual kain. Masuk dalam bentuk showroom, itu kan barang dagangan juga. Mau jual mobil anjing, mobil second yang sama. Ada juga jual tanah dia, tanahnya laku terus dia jual laku, beli lagi baru lagi, beli laku, jual lagi baru lagi. Gitu. Ketika waktunya dia punya 3 tanah, yang berlaku laku ya 3 tanah itu kena stok barang dagangan namanya. Kecuali kalau dia jual rumah atau jual tanah untuk menyewa utang,
untuk bayar utang. Wah, susah berarti. Biaya dipikirkan untuk zakat, jadi kita adalah bayar utang. Nggak usah masuk stok barang dagangan. Dia mau niatkan dagang di mana? Utangnya jangan cukup. Kena pinjol lagi. Dia stok barang dagang ya. Ya itu nanti stok opna. Nanti ketika kau. Jadi dia sudah punya list. Saya jual buku nih. Ya, pas kau buku saya stoknya sekian. Kalau dijual ini saat ini laku sekian. Harganya sekian, ditotali. Sebenarnya stok barang. Terus yang berikutnya ringkas tadi kata yang terpendam ya, jadi dia misalnya dia dapati situs bersejarah gitu terus pemerintah akhirnya ganti rugi nih kali ini aja nih dengan apa itu jadi beli kendaraan dia dapat 200 juta tadi di sana terus nanti ada barang tamak tadi kalau masuk lagi barang tamak hanya khusus untuk emas dan perak. Baik, yang kedua poin kedua adalah dalam zakat itu yang diperhatikan lagi adalah nisab. Yang diperhatikan lagi adalah nisab. Nisab ini standar, ini kadar minimal suatu harta kena zakat. Sudah sampai kadar minimal ini baru kena. Kalau tidak mencapai itu maka tidak kena zakat. Inilah standar disebut ghani, disebut kaya dilihat dari harta. Kalau punya 20 dinar setara dengan 85 gram emas murni. Berapa harga emas sekarang? 4 juta. Ya, 85 juta. Terus perak, kapan dia disebut perak? Dia punya perak dia kaya kalau punya 595 gram perak. Itu dulu 200 dirham. Terus dari mata uang. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang memakai nisab emas dan ada yang memakai nisab perak. Kalau saya tidak pakai dua pendapat ini, tapi ini pendapat Al-Azhar dan Imam. Terus para Syafi'i ulama seperti Profesor Sultan Al-Baqah dan beberapa lembaga fatwa fikih belakangan. Juga termasuk di Al-Fiqh Al-Manhaji juga Profesor Sultan Al-Baqah juga ini. Kaidahnya adalah untuk mata uang. Dulu itu mata uang tadinya sudah disebut emas perak kita jadi alat untuk barter barang. Berarti dianggap dulu emas perak. Maka kita pakai dua-duanya. Jadi kalau disebut mata uang besoknya apa? Pakai emas atau perak? Pakai emas atau perak? Itu milih. Namun lihat harga tadi emas 85 gram tadi berapa sekarang? 85 juta. Kata 85 juta. Perak berapa? Perak berapa? Iya, harganya berapa kira-kira? Gak tahu perak ini. Ada juragan kita begini ini. Ada taruh 10.000 aja. 10.000 kali 595 gram. Awas belum banyak lagi ya. Itu berapa? 5.950.000. Betul? Oke, genapkan saja 6 juta. Kita tinggal mengukur lagi. Genapkan saja 6 juta ya. Oke. Maka tadi balik di mata uang. Mana yang dianggap nisab di sini? Emas dan perak. Pakai dua-duanya. Pakai dua-duanya di sini. Mana yang tercapai lebih dulu dari emas dan perak tadi? Itu kan bahasnya kayak gitu aja. Mana yang tercapai dari emas dan perak terlebih dahulu? Mana berarti? Mana yang lebih tercapai terlebih dahulu? Perak. Ya, perak. Berarti yang punya simpanan mata uang 6 juta paling rendah, maka dia sudah kena zakat. Nanti ada syarat yang terakhir lagi. Ada syarat yang berikutnya lagi. Poin berikutnya dulu. Pegang dulu itu sebagai nisab.
yaitu yang panen dia menghasilkan mendapatkan hasil panennya 5 masa. Beras itu nisabnya 5 masa. Berapa? Sekitar 7 kuintal, 700 kilo. 7 kuintal. Di bawah 7 kuintal panennya cuma 1 kuintal saja nggak kena. 2 kuintal nggak kena. Sampai 7 kuintal paling minimal. Kalau beras berarti dihilangkan gabahnya dulu. Dihilangkan gabahnya dulu. Baru nanti dikalikan ya ukuran atau kadar zakat. Terus ya sapi, kambing, unta. Unta kalau sudah punya 5 ekor. Kambing kalau sudah punya 40 ekor. Sapi kalau sudah punya 30 ekor. Ulang tadi unta berapa? 5 ekor. Sapi 30 ekor. Kambing 40 ekor. Tapi tadi syaratnya ada ya, saimah. Hewannya dikumpulkan di padang rumput, dapat makan gratis. Terus stok barang dagangan itu sama dengan pembahasan mata uang. Mana yang duluan tercapai antara emas dan perak? Mana yang duluan tercapai antara emas dan perak? Jadi tadi yang paling duluan tercapai yang mana? Perak. Berarti kalau punya stok barang dagangan nilainya minimal 6 juta sekitar. Harta nikah ibadahnya sendiri, harta barang tambang itu sendiri. Terus poinnya berikutnya sudah berapa? Harta. Terus nisab. Kita lagi tadi yang ketiga, haul atau kapan bayar zakatnya. Haul ini mesti diperhatikan dikarenakan haul itu menunjukkan nilai stabilnya suatu harta. Karena ketika harta itu keluar, dia belum punya nilai stabil kecuali hasil tanah. Sama rikas, harta rikas itu ketika didapati langsung kena zakat. Ketika panen langsung kena zakat. Yang lainnya tetap memperhatikan haul. Emas perhatikan haul, perak perhatikan haul, simpanan uang perhatikan haul, tadi ternak perhatikan haul, itu tadi langsung. Stok barang dagangan usaha dilakukan 1 tahun. Yang jadi problem di tengah-tengah kita, nah muncul zakat yang baru yang tidak memperhatikan hal ini, yaitu zakat profesi. Para penduduk zakat profesi sengaja mendhaifkan hadis yang membicarakan tentang hal. Itu caranya. Jadi sudah nggak ada cara lagi yang lain, mau pakai ini nggak bisa, udah hadisnya didhaifkan saja. Itu diantara metodenya Syekh Qaradawi untuk membantah zakat profesi. Di samping pakai logika, pakai logika pikir. Padahal kita nggak tahu kaidah dasar awal tadi ini dia dengan logika. Wah tadi aja bahas kambing dengan orang yang punya ternak ayam 2000 ekor aja, 2000 ekor kan benar? Iya kan? Kambing 40 ekor benar, tadi 2000 ekor tuh. Beda tuh. Tidak dihitung dari ekor ayamnya tadi itu. Nanti yang ternak ayam ada sendiri caranya. Pernah nggak sih logikanya bagaimana? Logika ingin adanya kesetaraan atau keadilan. Karena itu lingkungannya ini. Itu kan kalau kita bahas orang kaya itu kan dia dari punya emas perak atau dia itu jadi petani ya atau jadi peternak. Sekarang petani peternak ya, itu penghasilannya jauh. Yang sekarang penghasilan yang besar adalah para YouTuber. YouTuber yang cari video ngawur aja itu. Lihat aja penghasilannya itu, yang hemat. Dan yang motor ya kita ini kan bikin videonya jadi naik. Nah, dia untung besar tuh. Coba ya. Jadi pemikiran zakat seperti itu. Waktu itu sebenarnya itu penghasilannya tiap bulan dia berapa tuh? Yang ini petani sama peternak ini, itu pun hasil tadi yang dia dapat ternaknya
30 ekor itu masa kena zakat? Ini saya kena zakat, kok yang itu enggak? Karena zakat provinsi kan tiap bulan. Masa YouTuber yang dapat tiap bulan sekian itu nggak dapat, nggak kena zakat gitu? Nggak adil dong. Dan pikir-pikirnya kayak gitu. Terus pikir yang berikutnya lagi adalah ya yang namanya kaya pokoknya kena. Ente kaya kan? Nah sudah kena aja. Misalnya gimana sih? Pokoknya ente harus kena. Cara berpikirnya lagi kayak gitu. Sebenarnya hadis yang menceritakan tentang hal ini masih sahih sekali. Terus ini sudah mematahkan sebenarnya pendapat dengan profesi. Itu untuk kali ini. Kalau melihat pembahasannya yang terbaru itu saya masih dengan profesi. Dan hadis ini dari Abu Dawud dan Tirmidzi Ibnu Majah. Siapa cerita ini? Walaysa fi mali zakat, walaysa fi mali zakat, hatta yakuna adri haul. Dan tidak ada zakat pada harta hingga mencapai haul itu suatu harta dimiliki 1 tahun dulu. Dalam al-fikih disebutkan, ittafaqal fuqaha'u, para ulama pakar fikih sepakat, anna haula syartun li wujubi zakati. Fikih so bisa dimati kalimat al-aham wa al-ahman wa hiya dhahab wa fiddah. Para ulama pakar fikih sepakat bahwa haul itu syarat untuk zakat ketika mencapai nisab untuk sa'imah, hewan ternak. Hewan ternak tadi yang dikembalikan pada rumput gratis ya, min bahimatil an'am. Terus untuk asman, alat tukang atau mata uang itu ada pada emas, ada pada perak, itu mesti memperhatikan haul. Karena ini penting banget ya mas kalian. Kenapa zakat profesi yang lainnya adalah para pendukung zakat profesi itu bingung ini mau bayar apa nih, zakat profesi atau zakat simpanan atau kena dua-duanya? Ada profesi tiap bulan, simpanan itu yang tersimpan dalam tabungan, dalam rekening. Coba jadikan pikiran ini. Kira-kira orang itu gajinya itu kalau dizakati itu besar atau simpanan yang dizakati itu besar? Ada orang punya gaji misalnya 20 juta, simpanannya nggak mungkin 20 juta. Ternyata simpanannya MM, karena 2M. Oke, kalau 20 juta tadi dikeluarkan data profesi 2,5% tiap bulan. Coba 2,5% kali 20 juta berapa? 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 500.000 ya? 500? Oke, 500.000. 500.000 tiap bulan. Terus itu 1 tahunnya kali 12. Berapa? 6 bulan. Oke. Sedangkan dia tadi itu punya simpanan 2M, 2 miliar dikalikan 2,5% berapa? Jangan ngomong banyak. Ini mau hitung nih. Berapa? 50 juta. Kalau itu ditambah zakat profesi. Kalau saya di posisi penarik zakat, saya pikir yang banyak. Kalau saya di posisi petugas penarik zakat, saya pikir yang banyak. Apalagi sekarang zakat pada target. Terus 5 bulan, persis sudah panjang. Coba jangan lihat. Di walaupun sekarang itu disediakan itu buku-bukunya itu, mana ada yang zakat ini coba. Main target sekarang. Untuk dia jadi lembaga zakat saja tingkat kabupaten, tingkat provinsi itu beda targetnya. Tingkat provinsi itu paling tingkat itu 50M. Itu target. Skala besar 50M. Tingkat provinsi, tingkat
habis, kalau tengah habis itu, makanya jangan katakan yang tarik itu aja. Tapi nggak dulu, kamu harus tarik itu. Sekian juta nanti kamu sudah tarik ya, kamu sekian nanti ya kamu tarik ya, kamu sekian sampai sekian ya. Nah kalau mikir-mikir tadi, data properti bisa menggandakan apa? Simpanan. Kalau dipilih zakat simpanan, apalagi bisa jadi penarik data. Mana ada teman saya yang punya lembaga data, dia bilang dia, kamu mikir-mikir profesi dengan zakat simpanan. Naik simpanan aja. Nah tapi kalau profesi di negeri kita ini, secara regulasi kita tidak ada kekuatan di zakat simpanan, yang ada kekuatan di zakat profesi. Makanya setiap gaji main potong aja 2,5%. Nah sekarang pemotongan 2,5% itu bagaimana kalau kita zakat profesi? Itu aja gini, ya. Kalau basnas itu pakai pisau emas. Tadi emas berapa? 85 juta. Tadi zakat profesi ditarik apa? Tiap bulan apa? 1 tahun? 3 bulan. Ada yang punya gaji 85 juta? Ada sedikit. Kan kejar target. Caranya gimana? 85 juta itu untuk 1 tahun. Maka untuk per bulan gimana? 85 dibagi 12, hitung 7,1. Sudah, ya kan? 7,1 juta. Tapi nanti realitanya juga ada yang punya gaji di bawah 7,1, kena juga. Berarti kan nggak pakai pisau. Harus kita dilanggar, pisau sudah dilanggar. Harus sudah dilanggar, pisau sudah dilanggar terus. Terus saya diskusi dengan dia lagi, dia bilang gini, ini kan untuk biar orang cepat biar zakat juga. Dia ngapain cepat juga, dia mau pakai dulu. Dia punya utang banyak, ngapain dia mikir zakat dulu? Kan coba jadi gini, ada orang dapat gaji punya utang numpuk, mana yang didahulukan? Bayar utang dulu atau bayar zakat dulu? Hah? Kalau bayar zakat dulu terlalu baik, utang aja dulu, ya. Maka utang dulu harusnya, apalagi lagi dikejar-kejar tuh, masih mikir zakat juga, terlalu baik. Itu kayak ada yang dari kita yang sekarang ini, mana yang bayar utang nih? Pas bulan itu ada orang mau minta bantuan kita, orang miskin tuh. Tapi bank kita malah pakai nasi, gimana utangnya? Saya sudah dulu itu, utang dulu itu, boleh kan? Utang dulu dong. Utang dulu dong. Itu cara ini. Belum lagi kita bahas rinciannya. Rinciannya itu para penduduk dengan profesi itu bersih dapat semuanya. Makanya kita dapat 2,5%. Padahal dia punya zakat profesi itu dengan zakat pertanian. Awalnya diusulin ada yang usul 5%. Tapi ada yang bilang juga zakat pertanian kan 10% aja. Kenapa 10%? Gua pegawai itu biasa petani uang gelap itu. Maka kasih kiriannya 10%. Iya. Ini pendapat zakat profesi 10%. Kenapa? Pegawai makan uang gelap. Uang nggak jelas. Kadang-kadang dipotong besar. Dan yang dia katakan itu 20% saja. Kenapa? Antarikas. Antarikas kan yang ditemukan punya kena 20%. Kok ditemukan antarikas? Itu untuk ya dikit-dikit bonus, untuk reward dan macam-macam. Itu pun berselisih jumlah. Tadi berselisih tadi zakat profesi apa zakat simpanan itu berselisih juga itu. Terus mau zakat itu dari gaji kotor apa pakai dulu? Tahu nggak gaji kotor? Gaji kotor misalnya dia dapat gaji 20 juta, utangnya 15. Terus kebutuhan taruhlah 4 juta deh, iya 1 juta, nah sudah 1 juta aja yang kena. Itu jadi bersih 2,5% dari 1 juta. Yang bikin kayak gitu. Makanya itu harus dimasukkan ya. Dimasukkan. Nanti perkembangannya itu bukan zakat profesi lagi, semua zakat
sebanyak-banyaknya yang bisa ditarik zakatnya. Kalau bisa ada rumah ke, ini rumah miliaran ditarik, ada mobil ke, ditarik lagi zakatnya, motor ke, ditarik lagi zakatnya. Yang punya iPhone tarik lagi zakatnya tuh. iPhone-nya mahal. Ini perkembangannya begini gitu. Makanya di awal kita dikatakan kalau tidak ada pembahasan hartanya dalam dalil atau para ulama tidak bahas seperti itu, ya tidak usah kita bahas. Apa tuh? Maka gak usah mengalami perluasan. Wes dibatasi saja. Masalah tadi lu dikomunikasikan aja tadi itu. Tetapi dibandingkan dengan YouTuber, ya YouTuber juga kena. Kapan dia kena? 1 tahun. Ambil dari mana? Simpanan. Dia pakai aja dulu. Simpanannya saya aja masih banyak. Simpanannya itu yang kena. Gitu. Terus tadi ada stok barang dagangan. Sama juga untuk memberikan 2 tahun ya. Sama. Nah, baru sekarang ini kita lihat kadar atau persenan keterjangkauan. Sekarang yang ini tadi kita tukar. Ini tahun pertama nih kena zakat nih. Kalau baru sekarang mini shop, saya punya mini shop misalnya hari ini saya punya harta emas 100 gram. Lalu tiba-tiba dapat 100 gram, mungkin dapat warisan hari ini. Ya, ini tanggal 24 Sya'ban. Oke, 24 Sya'ban. Hari ini belum langsung keluarin zakat. Nama-nama tadi tunggu kepentingan 1 tahun. Dari dulu itu belum 1 tahun tuh 100 gram emas tadi. Oh, Ustaz, tahun depan alhamdulillah buat apa emasnya jangan nambah-nambah, gibahnya 100 gram saja. Sudah, tahun depan baru kena 2,5%. Bukan pas lagi punya, nunggu kepemilikan 1 tahun. Baru dikalikan 2,5%. Nah, pembahasannya di sini Bapak Ibu, ada harta yang masuk di tengah-tengah tahun. Tadi kan dari 24 Sya'ban. Ternyata di bulan Rajab saya dapat emas baru. Emas ini itu kalau sampai Sya'ban itu nggak sampai 1 tahun. Bisa nggak? Maka caranya adalah ini cara yang paling mudah nih. Nah, saya kasih tahu cara paling mudah aja deh. Paling mudah aja. Ini cara bikinnya. Tadi kan 24 Sya'ban ini awal ini ya belum kena zakat. Emasnya itu masuk 2 atau 3 kali baru. Oh, dia dapat 10 gram lagi, gue dapat 10 gram lagi, gue dapat 10 gram lagi. Maka yang emas yang lama ini emas yang lama ini, dia di shopnya sudah sampai tahunnya tetap 24 Sya'ban tahun depan. Terus emas yang baru masuk nunggu di shop dulu. Taruhlah sekarang sudahlah kita pakai emas yang baru masuk ke 100 gram juga lah. Di pertengahan tahun. Oke, di pertengahan tahun. Kalau mau, ini paling sulit nih. Misalnya dia masuk 100 gram yang baru ini di bulan setelah Sya'ban karena di bulan Syawal 100 gram dapat. 100 gram ini dibayarkan ke nanti Syawal tahun depan. Masuk lagi yang kedua lagi di tengah tahun 100 gram lagi. 100 gram yang kedua ini nanti di bulan di tahun depan berikutnya lagi. Jadi saya masih berikutnya di bulan Rajab. Nanti Rajab berikutnya. Jadi setahun dia bayar zakat Sya'ban, Syawal, Rajab. Itu baru 3 yang masuk. Coba kalau 20 yang masuk, bingung nggak? Bingung lah. Kalau 20 yang masuk berarti bisa dihitung haulnya masing-masing yang masuk tadi 20 kali. Repot nggak kayak gini? Repot. Maka cara yang paling mudah adalah yang kedua. Tetapkan saja 1 tahun itu kapan bayar zakat. Tadi bulan apa tadi yang pertama? Sya'ban kan? Oke. Semuanya ini sepanjang tahun ini bulan Sya'ban aja pakai 1 kali. Ustaz, ini kan baru masuk bulan Syawal, yang ini kan bulan Rajab.
nggak kena. Ingat ya kayak gini, prinsip zakat. Kalau punya simpanan, kena zakat. Kalau tidak ada simpanan, tidak kena zakat. Maka strateginya kalau nggak mau bayar zakat, jangan simpan-simpan. Jelas itu? Oke? Enggak, saya nggak mau bayar zakat rumah saya. Pakai aja, habisin aja sekarang. Ustaz, saya punya duit ini, saya nggak mau buat zakatnya. Sudah habisin aja. Ya, jual deh, bagi-bagi harga ini deh. Kan selesai. Ya kan selesai nggak? Selesai. Nggak usah mikir nisab, nggak usah mikir haul, nggak usah mikir 2,5%. Aman. Cara mikirnya kayak gini tuh. Pusat posnya repot sekali. Ya sepatu kamu simpan. Resiko simpan emas, resiko simpan perak, resiko simpan uang, bayar dong. Dia gitu. Makanya orang yang simpan itu pusing. Pusingnya apa? Mikir itu tadi itu. Aduh, saya punya rupiah begini bagaimana nih? Ya sudah, habis saja. Saya pernah lihat orang itu pakai mobil mewah datang. Kalau tadi pakai mobil mewah. Tapi saya terlalu dia bilang saya gitu kan. Saya itu udah simpanan. Terus setiap bulan saya selalu sepakat kita sudah kaya semuanya. Kita hanya untuk biaya hidup. Sekarang nggak ada. Datang mobil Mercy. Dia bilang selamat bu. Kamu nggak usah mikir tiap tahun. Dia mikir tiap tahun dia nggak mau kembali. Dia simpan kan, simpan kena. Karena kenapa dia nggak kena? Setiap bulan sudah memikirkan orang. Gimana mau kena? Biayanya Mercy pak. Saya tapi bagi-bagi terus. Itu istimewanya di sini. Udah mikir orang ketika punya tersimpan untuk dia mikir cuma untuk kehidupan dia, kebutuhan pokok aja. Ada yang tersimpan? Enggak. Nah, bikin kayak gitu. Ya sudah, bagi-bagi kita aja nih. Udah dikasih nih. Berat pada naik nih. Itu, kasih aja. Ada ya? Itu pembahasan zakat. Terus yang kedua, zakat fitrah. Simpel kalau zakat fitrah. Zakat fitrah itu apa tadi? Badan. Badan berarti yang hidup. Badan ini ada pas matahari tenggelam malam Idul Fitri. Matahari tenggelam malam Idul Fitri, dia itu masih hidup, dia dapati waktu tersebut, maka kena zakat fitrah. Ada bayi yang lahir 1 jam sebelum malam takbiran tadi, tenggelam matahari pada malam Idul Fitri, hidup kan? Maka kena zakat fitrah walaupun baru hidup 1 jam. Karena kaitannya dengan badan. Oh berarti yang belum lahir tidak kena? Enggak. Jadi zakat walaupun sebagian ulama anjurkan, sunahkan. Nah terus besarannya dia pakai stop, nggak pakai au. Perhatikan waktunya saja, waktunya menjelang Idul Fitri yang paling afdal. Kalau mau paling afdal lagi, mau berangkat sholat Idul Fitri langsung keluarin. Tapi waktunya paling akhir adalah pas sholat Idul Fitri. Ketika pas sholat Idul Fitri tidak boleh ada salur. Kecuali yang mensalurin, dia punya kewajiban berikan ini kepada orang miskin, karena itu jadi hutang bagi. Karena itu jadi hutang bagi. Nah zakat fitrah ini besarannya setiap individu 1 sok. 1 sok ini adalah ukuran takaran. Takaran itu akan berbeda untuk bahan yang ditakar. Mau dibawa ke timbangan, mau dibawa ke ukuran kilo itu pasti beda. Ada kurma 1 sok dengan beras 1 sok itu pasti ukurannya beda untuk kilo. Maka kita tidak punya ukuran pasti. Ya, ukurannya kalau dari yang berukur pokoknya antara 2,2 kilo sampai 3 kilo. Maka yang bayar antara ini sudah sah. Yang punya masyarakat 2,5 kilo sudah sah. Kepala keluarga
sudah bisa mencari nafkah sendiri, dia bayar zakat fitrahnya sendiri. Berarti bapak nanggung istri, nanggung anak. Ya, nanggung istri, nanggung anak untuk zakat fitrah tadi. Pakai beras itu tentu lebih afdal dari kondisi para ulama di sini. Walaupun ya ada ulama yang lainnya seperti Imam Abu Hanifah yang membolehkan dengan senilai beras, dengan senilai beras atau makanan pokok. Berarti dengan uang itu boleh. Dan yang paling aman dengan menggunakan beras. Terus yang ketiga adalah fidyah. Fidyah ini adalah digunakan untuk beberapa orang. Yang kena fidyah, ya, ini kaitannya dengan harta juga nih. Untuk satu yang tidak bisa berpuasa secara permanen, baik yang sepuh maupun yang sakit menaun. Terus yang kedua untuk wanita hamil menyusui. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa yang kena fidyah di sini itu untuk yang hamil menyusui tetapi khawatir pada bayinya, maka kewajibannya kotor plus fidyah. Fidyahnya cara menunaikannya bagaimana? Yang pertama ditunaikan dengan makan. Makanan itu bisa dengan dua bentuk. Yang pertama bisa dengan makanan mentah, beras. Besarannya apa? 1 mud. 1 mud ini dikalikan 4 sama dengan 1 sok. Sama dengan 1 sok. Ya kalau mau ditakar sekitar 6 sampai 7 ons. Takaran ini sama dengan timbangan 6 sampai 7 ons. Tinggal dikalikan jumlah puasa. Misalnya dia kena fidyah 30 hari, 30 kali 7 ons tadi. Standar berasnya itu standar ausat, standar pertengahan. Bukan standar orang kaya dia masak beras apa. Juga bukan standar yang penting orang miskin, taruhlah dia makan beras raskin. Bukan. Standarnya ausat, pertengahan. Misalnya ada orang Belanda, dia tinggal di Belanda, dia ingin bayar ya zakat atau dia bayar fitrah di Indonesia, maka standarnya bukan pakai standar ini di sana yang berarti mana, pakai standar pertengahan di sini. Terus cara bayar fidyah yang kedua adalah dengan memberi makan berupa makanan setiap saji sudah matang. Berarti nasi, lauk pauk lengkap. Satu fidyah, 1 hari fidyah, 1 bungkus makan. Lalu waktu pembayaran fidyah paling cepat hari ini tidak puasa, bayarnya subuhnya. Atau sebagian ulama katakan lagi malamnya. Atau dia bayar sorenya. Atau dia rapat di akhir Ramadan. Yang tidak boleh belum masuk bulan Ramadan sudah bayar fidyah. Belum masuk bulan Ramadan sudah bayar fidyah. Walaupun dia yakin 1 bulan pun ini, ya 1 bulan pun ini, saya enggak ini orang puasa enggak kuat puasa, enggak boleh. Tunggu kewajibannya masuk. Terus yang terakhir ini berkaitan dengan kafarah. Tadi ya, ini tadi tunaikan diberikan kepada siapa? Orang miskin. Kalau kasih zakat Muhammad, boleh nggak? Boleh, jadi anak Muhammad lebih kaya daripada orang sini. Nah, jadi nggak boleh kasih. Udah saya kasih fidyah nih kan untuk buka puasa atau puasa di kursi kalau asli. Ya, Muhammad harus diseleksi dulu. Ya, harus diseleksi dulu. Mana yang miskin, mana yang boleh. Seperti ini. Terus yang terakhir tentang kafarah. Karena kafarah ini kena finansial juga. Itu kafarah yang adalah kafarah besar, kafarah penyakit yang hari bulan Ramadan. Maka kafarahnya adalah satu, bebaskan 1 orang budak. Kalau tidak mampu, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka memberi makan kepada 60 orang miskin. Itu kena di situ harta. Memberi makan kepada 60 orang miskin. Yang mampu puasa 2 bulan berturut-turut harus puasa 2 bulan berturut-turut. Gak boleh dia ganti dengan beri makan pada 60 orang miskin, gak bisa. Seperti disebutkan dalam Fathul Mu'in, orang yang mungkin bayar beri makan kepada 60 orang miskin, yaitu kalau sudah gak kuat lagi puasa, sepuh misalnya. Jadi sebenarnya
temuin kayak gitu. Maka tidak bisa benar. Yang sengaja melakukan hubungan intim siang hari bulan Ramadan, dia harus bayar kafarat tadi. Yang tunaikan kafarat ini ya adalah suami. Tapi kedua pasangan yang melakukan hubungan intim ini sama-sama dapat dosa, sama-sama puasanya batal, sama-sama harus qadha, sama-sama harus imsak. Imsak itu tadi kan sudah batal, nggak boleh minum lagi, nggak boleh lanjut makan besar, nggak boleh lagi hubungan intim, dan dia lakukan sampai maghrib harus imsak, tahan diri, tidak boleh lakukan perbuatan. Baru nanti tunaikan kafarat tadi suaminya. Baru yang terakhir itu adalah tentang sedekah sunnah di bulan Ramadan, seperti memberi buka puasa. Kata Nabi SAW, siapa yang memberi makan buka puasa ya, kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Wallahu a'lam bishawab. Yang kita bahas untuk ya, terkait dengan harta di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Silakan jika ada yang Baiklah, bagi jemaah yang ada bertanya bisa mengatakan atau menggunakan kertas kasih ke depan itu. Nama saya Zainal. Saya itu punya simpanan ya tapi tanam ikan luasnya dipakai apa tadi? tanam ikan. Oke. Nggak tahu dulu ceritanya saya itu berusaha masuk itu, terus saya ngasih sama anak terus mas itu terus namanya apa terus akhirnya saya nggak bisa jualan macet lah jualan saya. Nah sekarang tak jual nggak laku-laku. Nah sekarang itu pasaran harga Jual tambang untuk apa tuh? gimana? Jual untuk apa? Yang apa? Kehidupan sehari-hari terjadi. Iya, kan? Untuk kehidupan sehari bukan untuk cari untung. Bukan. Bukan. Nggak masuk. Nggak ada tambah. Bukan. Nggak masuk, Pak. Nggak masuk ya? Nggak masuk. Soalnya sekarang itu saya pusing. Nah nilainya tinggi, tapi kalau sampai kita kontrakan Itu bukan tujuannya untuk didagangkan cari untung, bukan. Itu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, beda lagi. ya gimana? Baik, berikutnya lagi silakan. Bapak yang lain ada? Monggo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertengahan puasa atau awal puasa terus meninggal, itu gimana berjalannya? Zakat fitrah. Oke. Zakat fitrah pertengahan Ramadan meninggal, maka nggak kena kewajiban zakat karena dia tidak dapati malam tenggelam matahari dari malam Idul Fitri ya. Tidak dapati itu maka tidak kena kewajiban zakat fitrah. Gitu. Ada lagi? Ibu-ibu ada yang nanya? Bagi jemaah apakah ada yang ada bertanya secara langsung silakan tanyakan. Kalau untuk zakat emas itu termasuk ya, itu zakat yang dipakai
juga. Iya. Ya, nanti perhiasan itu dilihat senilai dengan emas 85 gram atau tidak. Jadi taruhlah 85 juta kan? Nah, 85 juta berarti perhiasan itu sudah mencapai nilai 85 juta bagus. Kalau tidak berarti kenapa? Satu lagi kan sekarang itu lagi viral menyiapkan kain kafan gitu Ustaz. Jadi boleh nggak sih menyiapkan kain kafan di rumah sama beli tanah makam sebelumnya? Wallahu a'lam. Saya belum tahu asal atau perbuatan salah tentang itu. Wallahu a'lam. Saya belum tahu. Kalau dari wedding-wedding beritahu. Ada lagi? Apakah ada yang dapat pertanyaan lagi? Assalamualaikum Ustaz. Tentang harga emas ya untuk patokan emas itu ada yang 22 karat, ada yang 24 karat, ada yang murni. Itu yang dipakai kan berapa? Pakai yang murni tadi yang emas 85 gram tadi emas murni Pak. Emas murni. Oke, jadi sebenarnya kita punya emasnya 22 karat. Nah, karena biaya zakarnya ya sampai mencapai nilai emas 24 karat emas murni yang 85 gram. Berarti nilainya itu sampai 85 juta. Kalau sama berarti kena. Kalau belum nyampe itu berarti tidak ada. Ada lagi? Ya. Tanah tidak untuk niatan dijual kan? Jadi misal orang sudah bekerja terus beli aset tanahnya itu mau untuk investasi berjalan, tapi nggak termanfaatkan. Itu barunya investasi tapi belum dipromokan. Oke, dipromokan tandanya sudah dipasang plakat nih. Nah, tanah ini dijual, hubungi nomor ini. Sudah. Karena baru niatannya boleh jadi nggak jadi gitu. Ini pakai uang rumah ini, tetap nggak jadi. Termasuk lahan yang dipakai untuk tani, Lahan yang dipakai untuk yang kena adalah tanahnya. Ada lagi?